Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur ya. Selamat datang kembali semuanya teman-teman semuanya yang telah lama menunggu video saya ini. And then tadi sebenarnya saya mau cabut kan atau mau off dulu. Cuman karena ini nguploadnya kelamaan ya, ini 1 jam 31 menit lagi baru 8%. Aduh. Ya udahlah, saya memutuskan untuk melanjutkan video ini dulu lah. Seharusnya ini video yang kedua sama yang ketiga nih kan saya rencananya mau besok aja atau pagi kan. Cuman ya mau gimana lah gitu. Yang mana di video yang pertama ini ya makroekonomi, IHSG, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI dan BRIS. Nanti teman-teman bisa nonton apakah nanti video ini dulu yang mulai terupload ataukah BBCA nanti ya kita tunggu dulu lah, nanti bakalan saya share ke sini. And then ya kita akan ngebahas video yang kedua yaitu ada saham Telkom, Pigas, AAD, Adaro, dan PSAB yang sudah di request oleh teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal ini. Bagi teman-teman yang belum join langsung bisa klik di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini. Oke, biar tidak kelamaan langsung kita bahas saham yang pertama yaitu ada saham Telkom yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 1,41%. Kalau kita lihat di sini ada distribusi oleh asing ya hanya 86 juta. Kemarin 327 ini inflow-nya, sekarang udah pada outflow atau pada ngejual. Walaupun tidak terlalu gede karena ada beritanya dividen ya atau dividen. Di sini ya RUPS dan datanya belum diupload sama Sekuritas Stockbit. Tapi kita bisa melihat di sini. Kalau saya search jadi di Google ya, ternyata dari IDN Financial udah bilang bahwa bagikan dividen tunai sebesar 21 triliun atau 212,46 per lembar saham. Nah, oke nih mantap juga nih Telkom. Ya udah kita cek ya Telkom. Berapa nih dividen yieldnya ya? Telkom sekarang harga 2.700, 12 triliun berarti 212. Mungkin ada sekitar 210 dividen yieldnya mungkin ya rasionya. Kita lihat ya. Dividen payout rasio 81%. Gede nih. Terus yieldnya hanya 5,76%. Oh, hanya 5,76 ya. Oke. Oke lah. Tapi kalau kita ngelihat ini Telkom sebelumnya bentar ya. Ini financialnya yieldnya berapa biasanya ngasih ini? Nggak ada ya. Stockbit yang ngasih detail dividen yieldnya berapa. Analis no standard listed nih. Dividen yieldnya 7%. Berarti sekarang turun nih jadi 5% ya. Sebelumnya di tahun kemarin itu 7%. Last dividend ex date ini 16 Mei. Oke lah. Oke, kita langsung aja chat bagaimana kondisi saham Telkom ini secara teknikal. Nah, ini sebelumnya kan udah menyentuh nih area taking profit kita yang kedua. Dan kalau misalnya kemarin teman-teman udah ngikut nih ya flow saya yang ini dengan floatingan 3%, tapi ini bisa profit yang TP2 itu udah 6%. Nah, kalau kayak gini teman-teman semuanya ya. Ini kan Telkom udah menyentuh area supply nih. Mana ini menjadi challenge atau tantangan terbesar baru bagi Telkom. Nah, wah ini udah pernah saya bikin ya. Nah, ini saya bilang kemarin, ini hati-hati kalau misalnya ini ternyata pola dead cat bounce. Kalau kita lihat pun ya di sini, ini kan udah banyak nih support nih, support ya, resist. Nah, challenge-nya ini Telkom harus bisa dulu ini untuk ngebreak di harga yang sekarang agar tidak terjadi pola dead cat bounce yang udah pernah saya bilang ini ya.
yang seharusnya ini naik, malah dia dibanting kembali lanjut turun. Nah, itu yang perlu dihati-hatikan untuk Telkom. Ya tentunya kita harus ngelihat dulu dong inflow sama outflow-nya seperti apa. Kalau nanti ini inflow-nya ke depan nih bagus terus ya. Dan juga ini secara teknikal ini udah bisa di break ya, udah bisa di break, and then ya kita bisa lah berharap untuk Telkom ini lanjut naik ya. Nah, ini saya pindahin dulu lah. Nah, nih. Ini bisa dibawa lanjut naik untuk saham Telkom. Kalau kita turun ke H1 pun juga ini nih. Ini lagi beneran lagi berusaha lah, dia bisa ngebreak. Dan ini ternyata ngebentuk dia ini fake outnya dulu, kembali lagi ke dalam. Nah, semoga saja nanti ini ya, ini beneran bisa kembali naik untuk Telkom menjelang nanti ada dividennya. Keluar itu untuk Dukomdet-nya ya. Di sini dulu lah nanti nih ranging ya. Itu untuk saham Telkom. Ya. Kalau saya lebih baik nunggu di kemarin di bawah lah. Kalau untuk harga sekarang ya teman-teman bisa kembali ngantri di 2700 maupun di 2780 ini dulu lah ya. Nah. Oke. Stop loss-nya gimana Bang Iqbal? Ini bisa di 2550 hingga di 2520. Ya jauh lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini oke nih TP-nya teman-teman bisa di harga 3410 hingga di 3840. Yang penting nanti Komdet itu sama dividennya oke ya bisa naik lah. Tetapi karena nih yield-nya turun ya oke lah. Walaupun lebih turun pada tahunnya, semoga pasar tidak memberi reaksi yang buruk. Dan ini kan merah semua nih. Nah, nanti teman-teman itu bisa nonton di video saya yang sedang di-upload ini 1 jam lagi ini. Aduh lama banget nih. Oke, nanti teman-teman bisa lihat lah bagaimana ternyata makro update ya, atau makroekonomi global maupun Indonesia itu bisa ngebikin ISG hari ini jatuh. Untuk Telkom kita nunggu dulu lah di bawah, hati-hati dulu lah ya, jangan masuk dulu lah untuk kondisi sekarang. Oke, kita lanjut ke saham yang kedua. Yaitu ada Pigas, ini sahamnya Pak Jo nih. Ditutup balance ya hari ini. Kalau kita lihat asing ternyata di sini udah mulai ada distribusi sebesar 32 juta. 32 juta. 32 juta lembar. Gede nih. Pigas. Oke gas, mari kita ngegas. Nah, kemarin kan saya ini udah ngepikin ya ini Pak Jo ya. Yang request ini Pak Jo nih pasti nih. Kalau ini Pigas seharusnya ini udah bisa menyentuh area resistennya itu di 1830. Ternyata diapresiasi oleh pasar lebih sampai ke 1895. Nah, pas kan ini Pak Jo nih. Nih saya gedein lagi. Nah, oke, berarti ini udah pas ya. So, jadi ini perlu berhati-hati lagi lah ya. Takutnya ini bisa dibawa turun nih dengan kondisi asing yang udah outflow ya. Dan nih, walaupun ini bisa dibilang breakout, tapi belum ada konfirmasi lah untuk pullback di area garis trend ya, trend lainnya ini. Nah ya, itu untuk Pigas. Harusnya ini ngebentuk kembali swing low-nya dulu untuk besok atau 1 minggu ini untuk di Pigas. Kalau kita lihat di sini dari actionnya, Pigas Komdet 11 Juni, XDET Juni ini tanggal 11. Ya, of course ya, berarti ini selama 1 jam ini ya. Dalam time frame 1 jam ini masih bisa potensially dibok turun dulu lah ini ya Pak Jo ya untuk di saham Pigas. Setidaknya ini bisa ke 1700 dulu lah. Sampai nanti 11 Juni ya. 11 Juni mana ya 11 Juni? Ini baru dia bisa kembali naik lagi gitu. Ke sini deh ke 1820 kembali. Nah, nanti baru XDET nanti XDET takutnya ini kan dalam banget ke 1610 hingga ke 1490 ini. Nah, itu untuk Pigas ya. So, perlu diperhatikan kembali ya teman-teman semuanya, terutama Pak Jo. Oke.
Don ya Pak Jo. Karena ini pasti nih cepin. Oke, nanti di video kedua ya Pak. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada saham AADI yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 1,73%. Di sini ada distribusi ya, karena ya ngikutin ISG lah. Karena ini Telkom, hanya Telkom yang blue chip ya, LQ45, Pigas tidak, AADI tidak, Adaro nggak salah juga udah masuk sih, PSAB ya. Jadi makanya mereka ini pada terkoreksi. Nah, oke, berarti kita kemana dia? ADI ya. Kalau kita lihat ini 4 juta ya. Oke, mari kita lihat di sini ADI Corp Action-nya 22 Mei. Ini bukan dividen ya. Berarti ya kita langsung kondisi chartnya ya. Bagaimana kondisi ADI? Untuk ADI ini udah 1710 ya. Nah ini hati-hati ya, takutnya ini bisa ngebentuk pola head and shoulder ya. Cara kasar, garis kasar. Tapi apakah ini bisa konfirmasi masih bawah ya? Belum gitu. Ini masih feeling-feeling saya. Jadi kita menunggu konfirmasi dulu lah ke depannya itu seperti apa. Nah. Nih, berarti ini masih ada potensial ini untuk turun dulu untuk ADI. Ya, hati-hati dulu lah. Saya lebih baik nunggu di harga ini dulu, 6.625. Takutnya nanti seperti ini ya polanya. Even ya. Nih saya pindahin dulu. Even kalau misalnya ini nggak kejadian ya. Ya setidaknya dia bisa bertahan dulu lah di polanya ini. Jadi ini ada dua skema nih teman-teman ya untuk di saham AADI. Apakah dia ini ngebentuk flag pattern ya, bullish flag patternnya gini. Nah 1, 2, 3. Nah kayak gini. Atau ya yang versi kedua saya ini bisa ngebentuk dia head and shoulders. Nah jadi kalau dia head and shoulders teman-teman, tentunya ini bisa kembali turun ke sini ya. Nah saya bikin dulu lah ini. Berarti ini ada dua nih untuk skema di AADI ini. Ya kalau saya wait and see dulu lah ya. Lihat dulu bagaimana nanti ini asing udah mulai masuk kompak dengan domestiknya ya. Kalau seandainya nanti 3 hari ke depan ini hijau, ya berarti ini pakai skema yang bagian A ya. Cuman kalau nanti ini ya ternyata dia merah sampai menyentuh di harga 6.675 itu bisa masuk skema B, head and shoulders. Kalau ini head and shoulders dan skema B terjadi, hati-hati teman-teman. Ini bisa lanjut lagi penurunannya ke harga IPO-nya yang kemarin di AD. Even feeling saya sih sama sih sebenarnya keduanya ya. Karena kita lihat lagi lah kembali fundamental perusahaannya seperti apa, asing mau gerakin seperti apa. Tapi kalau kita ngelihat dari tekanan asing yang sellingnya udah mulai kecil, bisa jadi ini dalam pola A nih dulu lah ya, untuk ngebentuk dia wedge-nya dulu atau pattern flag-nya dulu ya. Nah, walaupun ujung-ujungnya nanti ini bisa kembali turun ke 6.700 dulu ya. Nah, baru dia kembali naik dulu atas ini. Oke, itu untuk AADI. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada Adaro yang hari ini terkoreksi sebesar 3,18%. Alamak. Gede distribusinya. Saya udah bilang I cannot like this talk Adaro. Karena teman-teman udah tahu sekarang kan sebenarnya belum musim. Yang angkat pun kan domestik. Nah, oke. Nah, ketika saya bilang kemarin bahwa di sini merupakan area resisten yang bisa menjadi area taking profitnya teman-teman, ya akhirnya Adaro kembali membentuk penurunan harganya walaupun dia membentuk base-nya kembali di atas. Tapi hati-hati kembali teman-teman semuanya ya. Takutnya ini setelah dia bikin base nih, dia relay, ternyata dia fake out, dia di reject oleh pasar, dia turun, kembali naik, di reject kembali,
dia turun, dia masih di sini dulu nih. Apakah dia bisa turun ke sini? Yes. I think yes. Karena kalau kita ngelihat ini di tanggal 16 Mei sampai tanggal berapa nih? 16 Mei sampai 19 Mei ini kan harga naik nih. 19 Mei. Kita lihat nih, 19 Mei ya, 16 Mei. Mana nih? Ini April ya. Nah, 16 Mei ini distribusi. 19 Mei juga distribusi. Artinya ini yang angkat orang domestik, orang-orang kita untuk di Adaro. Nah, kalau saya tipikalnya lebih suka ngikutin flow-nya itu dari asing, lebih enak karena mereka lebih ya udah. Kalau dia masuk majority pasti orang ikut ngekor. Tapi kalau misalnya orang domestik, bagi orang-orang awam ya mungkin belum levelnya advance atau yang lebih sepuh gitu, susah ngebacanya itu. Lebih baik ya kita ngikutin flow asing dulu gitu. Nah ya itu untuk di Adoro perlu berhati-hati lagi ya. Ya, nah, nanti ini ngebentuk pola ini dulu nih. Oke, itu untuk Adaro ya. Kita lanjut ke saham yang keempat. Itu ada saham PSAB yang hari ini naik sebesar 4, 25%. Asing masuk nih ya. Nih asing, di sini ya. Asing masuk 74 juta lembar. Wah, ada apa ini PSAB? Saya penasaran nih PSAB ini. Ini saham kita yang keempat atau yang kelima nih, teman-teman? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Oh iya, ini udah saham kita yang terakhir ya. Oke lah. PSAB Corp Action ini 19 Juni masih lama. Kayaknya ada berita apakah ini? PSAB, saya penasaran nih. Newsnya tanggal 2. Oh iya ini. PSAB laba melejit 4 kali lipat. 4 kali lipat PSAB ngebut, patutlah naik. PSAB. Apa ASB pula saya bikin. Oke, mari kita lihat chartnya. Ini udah pernah kita bikin ya? Yang kemarin saya bilang ini seharusnya turun ya, bisa ke area support. Ternyata harganya berlawanan break. Wow, karena sentimen news tadi dia naik ya, break ya. Berarti ini di sini nih. Nah nih, rejectionnya ke sini nih. Seharusnya kayak gini kemarin. Tapi ternyata harganya kembali naik. Karena ini sebenarnya bullish flag pattern ya kalau kita ngeliat dalam polanya ya. Kalau normal seperti ini, cuman dia presisi harga naik, dia langsung naik. Oke, kalau udah kayak gini, kayak mana Pak Iqbal? Ya kalau udah kayak gini ya ini karena udah ketinggian nih teman-teman. Jadi ya potensialnya ini bisa dibawa kembali turun. Nih, nih, mana nih? Oke. Nah, ini menjadi area support lagi. So nanti PSAB ini bisa dibawa turun kembali, turun ya. Sebelum dia ngelanjutkan dulu ke naikan. Nanti bikin base dulu lah ya. Oke, diturun. Baru kita bisa ngambil untuk area taking profit all time high sebelumnya. Nah, itu untuk PSAB. Oke, nah. Mana nih duluan sebelumnya. Kita bikin dulu nih. Oke, order block. Nah, oke, ini untuk modelan PSAB ke depannya. Jadi saya lebih baik nunggu di bawah dulu lah karena harganya udah mulai naik ya. Karena ini berita labanya itu naik 4 kali lipat, apresiasi market sampai 25% ya. Jadi market pada lari ini ke sini semua dulu kan. Baru nanti besok dia naik ya, ngebikin base. Habis itu ya ternyata di reject pasar, akhirnya baru dia kembali turun. Nah, takutnya hati-hati ya teman-teman ya. Ini kan naik nih. Tar gitu kan. Akhirnya dibanting turun. Sama gitu. Balik lagi ke asal mula dia. Ya, itu untuk PSAB ya. Kalau misalnya pun naik, it's okay ini naik. Nah.
Paling kayak gini nanti nih. Oke, dan nah itu untuk PSAB, oke? Kita kembali turun lah. Berarti ini udah ya? Oke, sudah. Nah ini berapa menit lagi nih? 1 jam 20 menit lagi, ya Allah lama. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video saya ini, video saya yang kedua. Nanti kita bakalan lanjut ke video yang ketiga, yang mana di sini telah di-request oleh teman-teman. Di sini nanti ada saham brand, Goto, INDY, BRPT, dan Cepin. Nah, oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video saya ini. Kembali lagi saya ingatin, bagi yang belum join di grup Telegram kita, ini bisa langsung klik di link deskripsi video saya ini, dan bisa juga di link bio YouTube saya ini. Bagi teman-teman yang ingin join di broadcast channelnya saya di Instagram, ya, ini bisa langsung klik di mana ya? Di bio Instagramnya saya ya. Nah, di sini kita juga kemarin udah voting gold dan ternyata mayoritas itu pada ngebuy semua sekitar 12 orang. And then terbukti benar nih harga gold langsung naik. Yang kemarin yang nge-sell 3 orang. Nah, akhirnya gold kembali naik nih. Pada ngebuy gini semuanya kemarin. Nah, jadi teman-teman oke lah, besok kalau misalnya ini rame lagi yang ngevote, teman-teman bisa menjadi sinyal gratis gitu. Tapi apakah jaminan mereka ini benar? Ya belum tentu penuh, tapi win rate-nya sekitar 80-90% lah untuk sekarang. Ya, oke, terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya ini ke teman-teman kamu yang kalau ada bertanya bagaimana pergerakan harga saham, dan aktifkan notifikasi bel loncengnya sehingga nanti ketika saya ngupload teman-teman ya malam, mau pagi, mau sore, mau ya dini hari, teman-teman itu bisa langsung nonton video saya ini dan langsung tahu apa yang harus dilakukan untuk di esok harinya. Oke? And then seperti biasa, terima kasih, and then ya kasih like dulu lah biar kita ini cepat nembak ke algoritma YouTube beranda gitu. Ya, terima kasih ya. Salam gacor.